Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Teman-temanku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi dengan ilmu. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya apakah itu ilmu dan apa manfaat ilmu? Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari, yakni ilmu memberikan kita pemahaman terhadap kehidupan. Dengan ilmu kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta membuat keputusan yang bijak. Dalam beribadah, ilmu membantu kita memahami tata cara yang benar sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, dikisahkan satu cerita ketika Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah untuk memilih antara ilmu, harta, dan tahta. Nabi Sulaiman dengan tegas lebih memilih ilmu, dan pilihan tersebut terbukti adalah yang terbaik. Dengan pilihan itu juga Nabi Sulaiman akhirnya mendapatkan harta dan tahta sebagai raja, bahkan wanita atas kehendak dan sepertujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman diberi pilihan antara harta, kerajaan, dan ilmu. Maka Sulaiman memilih ilmu. Lalu dengan sebab memilih ilmu, pada akhirnya ia diberi kerajaan dan harta. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ad-Dailami. Dalam hadis tersebut, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta dan kerajaan. Perlu kita ketahui, ilmu itu seperti biji yang tumbuh menjadi pohon yang kemudian menghasilkan buah yang segar dan bermanfaat. Ilmu itu cahaya yang menyingkirkan duri dan gelapnya jalan menuju tujuan, sehingga kita akan tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Mana arah ke surga, mana arah ke neraka, mana jalan menuju kaya dan mana jalan menuju kemelaratan. Keputusan yang kita ambil akan membawa dampak masing-masing. Berbekal ilmu yang luas, Nabi Sulaiman berhasil menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Ia pun berhasil menjadi raja yang cerdas dan kaya raya. Pada akhirnya, ilmu, harta, dan tahta, dan wanita semua sudah dicapainya. Dan memang begitulah fakta dan realitas bahwa orang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Di dalam kata-kata berbahasa Arab juga dijelaskan perintah menuntut ilmu. Artinya, tuntunlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu itu sepanjang hidup, mulai dari lahir sampai meninggal. Kewajiban ini akan selalu ada dan tidak lepas dari maut kita. Semoga kita menjadi muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah karena ilmu kita. Kegiatan sehari-hari menjadi bermakna apabila didasarkan ilmu. Kita akan mendapatkan ganjaran yang sebanding dari Allah atas apa yang kita perbuat. Sehingga peranan ilmu memang penting dalam kehidupan manusia. Kita sebaiknya selalu belajar dan menjadi pendengar ilmu dari orang ahli ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntunlah ilmu." Adapun keutamaan menuntun ilmu, yaitu
Yang pertama, dipermudahkannya jalan menuju surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjadi orang yang paling utama. Yang kelima, dimintakan ampun oleh seisi bumi dan langit. Terakhir, bahagia dunia akhirat. Mencari ilmu tergolong ke dalam bentuk amalan yang tidak akan terputus, sejalan dengan anjuran mencari pengetahuan mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi, amalan ini perlu dilakukan sepanjang hidup. Mencari pengetahuan tidak dibatasi untuk laki-laki saja maupun perempuan saja, melainkan wajib bagi keduanya, sebab pengetahuan akan mengantarkan pemiliknya pada kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Oleh sebab itu, agama Islam menetapkannya kewajiban bagi pemeluknya untuk senantiasa mencari pengetahuan, sehingga kita menerapkan agama Islam dalam kehidupan yang lebih sempurna. Sebagai seorang mahasiswa yang beragama Islam, tentu kita perlu bersungguh-sungguh dalam belajar mencari ilmu pengetahuan. Hal ini juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan akan menjadi bekal di masa depan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita bermalas-malasan dalam belajar, sehingga nantinya kita mengetahui mana yang benar dan salah, serta mampu menjalani hidup dengan baik. Teman-temanku sekalian, begitu penting untuk mencari pengetahuan, sehingga terhindar dari kebodohan yang membuat kita akan lebih mudah ditipu. Oleh sebab itu, jangan pernah malas untuk belajar. Adapun nasihat Imam Syafi'i, "Faman lam yazuk murta'a allumi sa'atan zarra'a zullal jahlu tula hayatih." Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Teman-temanku, marilah kita bersama-sama meningkatkan ilmu kita, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Jadikanlah ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kita dalam berdakwah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu dan dapat menyebarkan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Bila ada kekeliruan, saya mohon maaf kepada Allah. Marilah sama-sama kita memohon ampunan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.